Oke guys, jadi udah sekitaran 2 minggu lebih gue nggak upload video. Buat yang nanya kenapanya, gue bingung gitu mau buat konten soal apa. Soalnya banyak di media sosial sana konten yang mau gue buat, kayak contohnya itu apa itu kebahagiaan kemarin, itu udah banyak yang bahas. Terlebih lagi konten yang gue buat itu apa ya, kayak kurang dari isi videonya aja deh. Isi videonya itu nggak mencakup semuanya. Ya, itu purely gue apa ya, ngikutin prompt dari AI. Jadi gue ngeprompt dari AI terus ya udah gue bacain aja gitu. Jadi itu 100% script dari AI. Cuman gue tambah-tambahin dikit gitu. Tapi ya tetap aja kesannya itu kaku dan orang-orang juga nggak bisa memahami apa yang gue maksud itu. By the way, kalau misalkan ada jump cut, kayak misalkan gua ngomong gini tiba-tiba gua ngomong kayak gitu, ya maaf aja soalnya gue itu ngomongnya susah nyambung, sering typo, dan kalau ngomong suka lama gitu, kayak ngomong ke bait ke ini sampai bait ke ini, baris pertama baris kedua itu, jadi baris pertama gua bacain, terus lihat skrip, baris kedua gua bacain. Nah, di jeda itu gue ngekat di jam cut itu tadi. Makanya ya maaf aja. Soalnya gimana ya? Biar nggak kelamaan juga, biar nyambung juga gitu loh. Walaupun kesannya agak maksa sih. Jadi ya gue kepikiran gitu. Daripada ini channel nggak ada upload sama sekali selama gue ngeriset konten-konten yang gue pengen itu. Jadi ya gue buat segmen baru ini yang judulnya catatan masa kecil. Di segmen baru ini gue mau ceritain apa aja yang gue inget selama masa kecil, yang masih gue inget lah, yang masih memorable lah di dalam diri gue gitu. Kemungkinan besar sih banyak hal yang mau gue ceritain sih ya. Soalnya banyak gitu pengalaman-pengalaman yang masih melekat di dalam pikiran gue, yang ya pengen gue omongin ke orang-orang gitu. Jadi apa yang mau lu ceritain bang? Hari ini gue mau ceritain soal pengalaman gue ke Mi Gacuan. Sebenarnya ada 2 cerita sih di Mi Gacuan ini. Cuman gue ceritain eh, yang lalu aja. Yang lain video depan lah ya. Pada waktu itu tepat 8 hari sebelum bulan Ramadan, gue diajak si A buat ke Mixu di kota B. Gue sih mau aja ya, tapi kalau sendiri mah ogah anjir. Karena temen gue ini gak sendiri, tapi bawa pacarnya. Ya daripada gue jadi nyamuk di sana, gue ajaklah temen gue si T, yang lumayan deket lah sama gue. Karena waktu itu gue masih di sekolah ya, alias masih belum libur. Jadi si A ini ngajak gue pas masih sekolah, pas di sekolah masihan. Akhirnya ya udah gue menipu guru gue dengan cara ya izin ada keperluan mendadak, padahal ya mau bolos gitu buat ke Mixu. Abis itu gue ke pondok buat jemput si T, dan kita bareng-bareng berangkat ke kota B. Gua sama si T dan si A sama pacarnya. Karena ini kali pertamanya gua keluar kota, gua agak takut gitu. Soalnya gua kalau motoran ya paling jauh itu di desa. Terlebih lagi gua gak bawa helm, gua gak bawa STNK, dan yang paling penting itu motor gua itu platnya mati. Bayangin aja kalau misalkan ada polisi tiba-tiba lewat dan motor gua tiba-tiba ditilang. Gimana tuh? Untung aja sampai Mixu sana aman. Tapi suenya Mixu sana tutup. Karena pacarnya si A ini nggak mau rugi ya. Karena ya udah diajak keluar kota gini gitu. Terus juga ya udah ngeluangin waktu
pacarnya si A ini rewel lah, pengen ke tempat lain aja gitu. Awalnya kita mikir buat ke bakso terdekat gitu, tapi entah kenapa ya pacarnya si A request gitu buat ayo ke ayo ke gacuan aja gitu. Dan nggak tahu kenapa ya semua pada setuju, padahal itu ada di kota C. Dan lu tahu jarak dari kota B ke C itu lumayan jauh, terlebih lagi kota C itu kota besar gitu ya, kota yang lumayan besar lah. Jadi ya ngeri kali kalau ke sana. Gue yang pada dasarnya people pleaser ya nggak bisa berbuat apa-apa selain menerima ajakan itu. Di tengah perjalanan gue ngerasa ini udah terlalu jauh dari rumah dan ngerasa takut. Temen gue yang ngeliatin itu nawarin diri dia lah buat nyetir motor gue, dan gue ngeliatin Google Map-nya aja gitu. Ya udahlah, gue terima aja. Soalnya ya ini udah di luar kemampuan gue gitu. Gue udah lemes banget anjir. Sepanjang perjalanan gue takut dua hal. Antara gak bisa balik atau enggak ketilang polisi. Ya gak bisa balik gitu karena gue tersesat. Kedua, ketilang polisi dan kita harus nunggu orang tua kita buat jemput. Dan itu memalukan bro. Pas nyampe lampu merah yang lama banget, sekitar 5 menit gitulah, kepanikan gue semakin menjadi-jadi. Soalnya di lampu merah itu, sebelahnya itu pas kantor polisi. Gue di situ cuma bisa berdoa, dan berdoa. Ada manusia silver lewat ya, itu sampai gue kasih duit dan gue omongin gitu, Mas, tolong doain ya, selamat berangkat dan pulang. Amin, amin. Pas lampunya udah hijau, akhirnya gue bisa bernafas lega. Untung aja di situ selamat. Tapi ada masalah baru lagi. Apa tuh bang? Titik map yang ada di HP itu nggak akurat, yang berakhir gue nyasar sama temen gue. Tapi akhirnya kita nyampe sih ke migacuannya, walaupun agak telat karena ya disasari nama Mbak Google tadi. Di situ kita udah ditungguin si A sama pacarnya. Ya berarti si A sama pacarnya udah nyampe duluan lah ya. Ya nggak pakai lama kita langsung mesen di tempatnya itulah. Tapi mesen pun harus nunggu lagi karena antreannya itu panjang banget. Lu tahu kan kayak apa orang ngantri sembako murah? Ya kayak gitulah. Rame banget. Singkat waktu akhirnya giliran kita. Dan dikasih satu nomor pajangan. Biar kalau misalkan pesanannya udah jadi, udah selesai, itu langsung diantar ke nomor kita tadi. Spot makannya sih ada banyak ya. Cuman kita sepakat buat di sebelah kiri aja. Tunggulah sekitar 20 menitan. Sampai akhirnya pesanan kita nyampe. Si A sama si pacarnya itu tadi makannya dilama-lamain. Ya lu tahu sendirilah romantisnya orang lagi pacaran gimana kalau makan ya. Beda banget gua sama teman gua. Yang makannya ya udah makanin aja sampai habis gitu. Satu hal yang gua seneng pas di gacuan itu udang kejunya. Soalnya nggak tahu kenapa ya. Udang keju di gacuan itu enak banget. Gue aja sampai kepikiran gitu, gimana kalau misalkan gue makan 30 udang keju sekaligus ya, enak banget itu pasti ya. Pas ditanyain mau dimsum apa, gue ya karena gue suka ayam ya udah gue pilih yang ada ayamnya lah. Oh, pangsit goreng ayam, ya udahlah pesenin itu aja lah. Gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba temen gue ini nawarin gue gitu, Suf, lu mau udang keju gak? Tapi pangsit goreng lu gue ambil. Ya udahlah, gue pengen nyoba juga. Dan dari situlah gue suka sama udang keju. Ya worth it lah, pertukaran udang keju dengan pangsit goreng itu.
Kalau misalkan nggak ada pertukaran itu, kayaknya gue masih suka pangsit goreng itu sih daripada udang keju karena nggak tahu rasanya gitu. Setelah selesai, kita pulanglah ke tujuan masing-masing. Tentunya gue sama temen gue, si A sama pacarnya. Ya kali, dibalik-balik anjir. Masalahnya ini mau jam 12. Dan gue cuma ada batas waktu sampai jam 1 aja. Kalau misalkan gue nggak mau ketahuan kalau gue bolos. Ditambah lagi, kita harus ngelewati lampu merah yang lama tadi. Yang ya ada kantor polisi di sebelahnya. Karena kita nggak tahu jalannya, kita itu nurut aja kata Mbak Google. Temen gua nyemangatin, udah tenang aja, pasti nyampe kok. Bahkan sebelum jam 1, ini pasti bisa nyampe kok. Tenang aja. Gimana gua nggak tenang ya? Soalnya ya kita itu posisi waktu itu gua masih umur berapa ya? Gua masih umur 16 kalau nggak salah. Ya temen gue ini udah umur 17 atau 18 sih. Cuman ya itu sepeda kan plat nomornya mati. Kita nggak bawa STNK, nggak bawa helm juga. Gimana gue nggak tenang coba? Tapi ya udah daripada gue overthinking terhadap hal itu, gue coba percayalah sama temen gue. Ya sambil berdoa semoga aja nggak kejadian kayak gitu lah. Di perjalanan tanpa gua sadari temen gua itu ngebut banget sampai eh perjalanan dari kota C ke kota B itu cuma ditempuh dalam waktu singkat. Sampai akhirnya kita nyampe lah ke kota A dan mau nyampe pondok gitulah. Tapi gua sama teman gua nggak mau ke pondok langsung. Kita kayak ke Indomaret terdekat dari situlah buat ngopi sama nyebat. Karena masih longgar gitu. Maksudnya jam 1 tapi masih ada beberapa menit lagi sebelum jam 1. Makanya ya udah gue turutin aja. Gue juga sekalian nge-refreshing diri gue. Soalnya ya dari tadi gue overthinking mulu. Panik banget gitu. Ngobrol lah kita ngalor ngidul ya banyak lah hal yang kita bicarain sampai akhirnya ya kita sama-sama pulang. Ngerti kan kenapa cerita ini greget, ngerti kan kenapa ini cerita memorable banget buat gua. Ya gitulah. Gua apa ya berharap itu momen bisa terulang kembali suatu saat. Ya semoga aja lah ya. Sekian cerita dari gua. Kalau gua inget pengalaman lain, pasti gua ceritain lah di segmen ini. Oke, mungkin itu aja yang mau gua omongin. See ya!